Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jannatul Husna, Prodi BKPI Kampus Univas Kencong Jember, akan menjelaskan sedikit tentang tunalaras. Pengertian tunalaras. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Jadi tunalaras ini yang biasa kita kenal ialah anak yang tingkah lakunya tidak seperti anak yang lainnya. Jadi ada sedikit perbedaan dari anak-anak normal lainnya. Nah, ini biasanya kita tahu anak ini terlihat nakal. Ciri-ciri anak tunalaras. Yang pertama yaitu mengalami gangguan perilaku. Contohnya, dia suka berkelahi, pemarah, suka merusak, tidak sopan. Perilakunya dia berbeda dari anak-anak normal biasanya. Yang kedua yaitu mengalami kecemasan dan menyendiri, seperti sering cemas, merasa tegang, tertekan, rendah diri, tidak percaya diri, pendiam, seperti itu. Yang ketiga yaitu anak yang kurang dewasa, suka melamun. Biasanya anak kurang dewasa itu sifatnya itu mudah dipengaruhi, tidak mempunyai pendirian tetap. Yang selanjutnya yaitu anak agresif bersosialisasi, yaitu contohnya mempunyai komplotan jahat. Jadi mereka itu mempunyai geng seperti itu. Karakteristik akademik. Kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar di bawah rata-rata. Sering berurusan dengan guru BK, tidak naik kelas, sering membolos, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi anak tunalaras ini dilihat dari akademiknya, sering tidak naik kelas. Biasanya hasil belajarnya tidak memenuhi KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Sering juga berurusan dengan guru BK, sering bolos, sering melakukan pelanggaran. Jadi sangat mencolok perbedaannya dari anak-anak normal biasanya. Karakteristik sosial atau emosional anak tunalaras. Karakteristik sosial atau emosional tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Jadi dia membuat masalah sehingga membuat orang lain merasa terganggu. Yang kedua, perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif. 3. Melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Contohnya kejahatan remaja ini seperti berkelahi dengan temannya, itu suka memukul temannya, suka melanggar hukum, aturan-aturan yang ada di sekolah. Faktor-faktor penyebab ketunalarasan. Yang pertama yaitu dari faktor kondisi atau keadaan fisik. Nah, disfusi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Jadi bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, dapat berakibat terganggunya fisik dan mental seorang sehingga akan mempengaruhi terhadap perkembangan wataknya. Yang kedua yaitu masalah perkembangan. Di dalam menjalani setiap fase perkembangan individu, sulit untuk terhindar dari berbagai konflik. Konflik emosi ini terutama terjadi pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jiwa anak yang masih labil pada masa ini banyak mengandung resiko berbahaya. Jika kurang mendapat bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, maka akan mudah terjumus pada tingkah laku menyimpang. Yang ketiga, lingkungan kerja.
Keluargalah letak dasar perasaan aman pada anak. Dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Yang keempat, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah ini tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan, akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Yang kelima yaitu lingkungan masyarakat. Salah satu hal yang nampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu meniru perilaku orang lain. Dalam menghadapi sikap serta perilaku anak dengan kebutuhan khusus ini, maka diperlukan beberapa metode. Yang pertama yaitu mengetahui apa yang anak inginkan. Jadi ketika proses pembelajaran, kita sebagai guru harus mengetahui apa yang diinginkan anak tersebut, sehingga ketika proses pembelajaran anak merasa senang dengan apa yang telah kita ajarkan. Yang kedua, berikan pola belajar take and give. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak yang memaksa. Yang keempat, berikan ruang pada anak untuk berkembang. Yang kelima, berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang keenam, terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika dari awal sampai akhir ada perkataan yang kurang jelas atau yang tidak berkenan, saya sebagai penjelas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.